Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, BP 19120140. Di sini saya sebagai moderator untuk presentasi kelompok 4 yang berjudul Efektivitas Penerapan Manajemen Kinerja yang beranggotakan Febri Santika, Nur Hayati, Ghea Trireski Marfiondri, Sherin Putri Ayunda, Felina Laradita, dan Sylvia Guslianti. Kepada mereka dipersilakan untuk membacakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felina Laradita dari BP 19120126. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas penerapan manajemen kinerja. Efektivitas adalah tingkat di mana organisasi dapat merealisasikan tujuan-tujuannya, atau dengan kata lain, pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana organisasi mampu mencapai tingkat yang diinginkan. Efektivitas penerapan manajemen kinerja. Menurut Spencer pada tahun 1993 dalam Hutapen 2008, kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang terkait dengan potensi kerja yang luar biasa atau dengan efektivitas kerja. Karakteristik tersebut yaitu: yang pertama, motif diartikan sebagai segala sesuatu yang secara konsisten dan terus-menerus dipikirkan untuk terjadi oleh individu. Motif ini merupakan area yang menggerakkan, mengendalikan, dan mengarahkan perilaku menuju sesuatu untuk dicapai. Selanjutnya, sifat bawaan menggambarkan karakteristik fisik atau non-fisik seseorang dalam merespon suatu kejadian. Sifat bawaan dan ini relatif tidak berubah. Konsep ini merupakan pandangan, nilai-nilai, keyakinan, dan citra diri seseorang. Konsep diri setiap orang berbeda-beda walaupun dilahirkan kembar. Selanjutnya, pengetahuan merupakan informasi maupun teori yang diperoleh seseorang dalam bidang tertentu. Selanjutnya, keahlian adalah kemampuan seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan tertentu yang menjadi bidang kerjanya. Selanjutnya, 4 bagian penelitian. Yang pertama, riset penerapan manajemen kinerja yang dilakukan oleh IRS. Yang kedua, riset penerapan manajemen kinerja yang dilakukan oleh Lawler dan McDermott. Yang ketiga, riset penerapan manajemen kinerja yang dilakukan oleh CPD. Yang keempat, riset penerapan manajemen kinerja yang dilakukan oleh Reward. Survei manajemen kinerja IRS, tingkat pendekatan utama. Pertama, kejelasan strategi. Pendekatan sistematis dengan kebijakan formal menyelaraskan semua aspek dalam proses manajemen kinerja. Kedua, pendekatan umum. Kebijakan ada di bidang pengembangan karyawan, penilaian, dan evaluasi pekerjaan, tetapi tidak ada strategi manajemen kinerja secara keseluruhan. Ketiga, beberapa inisiatif. Pendekatan manajemen kinerja yang bersifat sementara dengan kebijakan di beberapa bagian dan secara keseluruhannya hampir tidak ada koordinasi. Pendekatan ini diadopsi oleh 5 perusahaan. Penelitian Lawler dan McDermott. Umpan balik berkesinambungan berkorelasi positif dengan efektivitas manajemen kinerja. Pendekatan tujuan kinerja berbasis strategi bisnis berpengaruh positif terhadap manajemen kinerja. Terdapat hubungan positif antara aktivitas manajemen kinerja dan penerapan metode pengukur kinerja individu dan cara pencapaiannya. Kompetensi dan rencana pengembangan kinerja berpengaruh positif terhadap penciptaan sistem manajemen kinerja yang efektif. Aktivitas manajemen kinerja akan meningkat dengan adanya keterikatan antara penghargaan dengan penilaian kinerja. Jika manajemen kinerja akan dikaitkan dengan strategi, maka kaitan antara keduanya harus ditentukan oleh manajer senior. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu riset penerapan manajemen kinerja yang dilakukan oleh Reward. Reward adalah sesuatu yang diberikan atau diterima seseorang setelah dirinya melaksanakan suatu pekerjaan. 2. Reward adalah penghargaan yang diberikan oleh atasan kepada karyawannya atas kinerja yang telah dicapai untuk meningkatkan motivasi para karyawan. Ketiga, reward tersebut dapat bersifat finansial seperti pemberian uang atau hadiah, dan non-finansial seperti ucapan terima kasih,
pujian, isi kerja, dan lingkungan kerja. Selanjutnya, penghargaan kinerja bertujuan untuk peningkatan kinerja karyawan dan penghargaan atas kontribusi terbaik yang diberikan individu karyawan. Selanjutnya, sistem penghargaan kinerja didesain untuk memotivasi pekerja, moral, komitmen, produktivitas, dan kerja tim. Selanjutnya, penghargaan yang diberikan organisasi atas kontribusi kerja karyawan dapat diberikan secara finansial atau monetary incentive maupun finansial atau non-monetary reward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serem Putra Yunda, BP 19120155. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang penelitian Lauret dan McDermott pada tahun 2003. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, umpan balik berkeseimbangan berkorelasi positif dengan efektivitas manajemen kinerja. Yang kedua, pendekatan tujuan kinerja berbasis strategis bisnis berpengaruh positif terhadap manajemen kinerja. Yang ketiga, terdapat hubungan positif antara efektivitas manajemen kinerja dan penerapan metode mengukur kinerja individu dan cara pencapaiannya. Yang keempat, kompetensi dan rencana pengembangan kinerja berpengaruh positif terhadap penciptaan sistem manajemen kinerja yang efektif. Yang kelima, efektivitas manajemen kinerja akan meningkatkan dengan adanya berkaitannya antara penghargaan finansial dan non-finansial dengan penilaian kinerja. Hasil yang terakhirnya yaitu jika manajemen kinerja akan dikaitkan dengan strategi, maka kaitannya antara keduanya harus ditentukan oleh manajemen kinerja, yaitu manajer seniornya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti dan selebihnya kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih